Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini Allah memberikan kita kesehatan, dan Allah juga masih memberikan kita nikmat yang banyak, di mana udara yang kita hirup itu luar biasa segar. Allah juga masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati nikmat yang lainnya. Misalnya kita masih enak makan, kita masih berkumpul bersama keluarga. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Kita juga bersalawat kepada Rasulullah dan keluarganya, serta sahabat-sahabat dan kaum muslimin yang masih istiqomah di dalam Islam ini. Alhamdulillah, baik anak-anakku sekalian, kelasnya khususnya kelas 1 SDIT Insan Tamat Kendari, yang pada kesempatan hari ini Bapak Guru akan membawakan BSI Bina Safia Islamiyah, yaitu Birrul Walidain. Nah, apa sih Birrul Walidain itu? Birrul Walidain adalah berbakti kepada kedua orang tua. Nah, jadi perintah berbakti kepada kedua orang tua itu sudah ada di dalam Al-Quran, dan itu sudah lama. Maka bagi antum sekalian, anak-anakku sekalian, ya, berbuat baik kepada kedua orang tua itu adalah sangat dianjurkan oleh Rasulullah, dan itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di mana orang tuanya antum yang saat ini ada di sekelilingnya antum adalah orang yang sangat berjasa, mulai antum dari kecil sampai antum besar, itu luar biasa orang tua berbuat baik kepada antum. Maka sangat bersyukur kalau misalkan antum masih punya kedua orang tua, masih ada umi di sampingnya, abi juga di samping, maka sangat bersyukur. Kenapa? Antum punya kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya antum. Bagaimana misalnya dengan teman-temannya antum yang tidak punya orang tua, atau misalnya teman-temannya antum yang salah satu dari orang tuanya itu meninggal dunia. Kasihan kan? Mereka butuh kasih sayang, tapi mereka tidak punya orang tua. Bagaimana misalkan dengan antum sekalian, yang hari ini di kiri dan kanannya itu ada kedua orang tuanya antum. Nah, untuk itu sebelaku anak yang soleh dan soleha, jadi anak yang soleh dan soleha itu harusnya antum berbakti kepada orang tua. Apa saja itu cara berbakti? Karena cara berbakti adalah pertama, selalu mengerjakan sholat atau taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya ada orang tua yang melarang antum untuk sholat, maka antum tidak boleh ikuti, walaupun itu adalah orang tuanya antum. Oh jangan, antum tidak usah sholat lah. Nah, itu namanya tidak boleh kita ikuti perintah orang tua yang salah, tapi ikutilah perintah orang tua kita yang betul. Misalnya, ayo nak bangun, sudah waktunya sholat subuh. Nah, antum harus segera melaksanakan sholat subuh. Ayo nak, antum hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh menyembah kepada yang lain. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apalagi? Tidak boleh membantah apa yang disampaikan orang tuanya antum. Kalau misalkan ayo disuruh, antum ayo ke sana bantu umi. Maka perkataan adalah sesuatu dosa yang besar. Jangan, itu perkataan itu sudah menyakiti orang tuanya antum, apalagi uminya antum. Selanjutnya apalagi? Berbakti kepada orang tua. Misalnya ketika seorang pemuda datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah yang aku muliakan terlebih dahulu? Ibumu. Siapa lagi yang Rasulullah? Ibumu. Setelah itu siapa lagi Rasulullah? Ibumu. Selanjutnya siapa lagi Rasulullah? Ayahmu. Maka kedudukan umi atau ibu itu sangat tinggi.
Maka berbakti 3 kali kita berbakti kepada Umi, baru kita berbakti pada Abi. Kenapa bisa begitu Pak Guru? Ya karena memang perintah Rasulullah seperti itu. Coba bayangkan, waktu antum masih di kandungan, antum itu sudah dibawa sama uminya kemana-mana, pergi ke sana, ke sini, makan, buang air, mandi, itu antum dibawa. Bahkan jalan misalnya ke pasar, antum dibawa. Antum ketika antum sudah lahir, maka uminya antum ketika melahirkan itu luar biasa perjuangannya. Bahkan ketika antum lahir, itu umi itu sampai menumpahkan darah luar biasa. Kira-kira antum bisa tidak membalas 1 tetes darah saja? Tidak akan bisa. Apalagi umi juga yang ketika misalnya menangis antum saat itu maka umi yang membersihkan. Kendati pun kalau misalnya umi antum dalam keadaan sudah makan, sementara makan antum menangis akhirnya umi tinggalkan makanannya ditinggal, kemudian lanjut membersihkan kotorannya antum. Luar biasa kan umi harus dipatutkan jempol, umi harus dijempol. Apalagi antum popoknya kotor diganti sama umi, dikasih maam, mulai dari makanan yang halus sampai antum mengunyah, antum dicucikan bajunya, semuanya dibangunkan, kemudian dibersihkan bajunya dan sebagainya. Luar biasa kan umi antum. Nah kemudian kita berbakti kepada Abi. Abilah yang terakhir. Kenapa Abi yang terakhir? Karena Abi itu mencari rezeki supaya antum bisa makan, berpakaian, bisa sekolah dan sebagainya. Maka berbuat baik kepada kedua orang tua itu adalah sesuatu yang wajib. Mulai saat ini tidak boleh lagi membantah kedua orang tua, karena orang tuanya antum adalah segala-galanya bagi antum. Bahkan Rasulullah, seandainya Rasulullah bisa bertemu dengan orang tuanya saat itu, mungkin Rasulullah akan paling berbakti kepada kedua orang tuanya. Namun Rasulullah ketika saat masih kecil di dalam perut, abinya sudah meninggal. Ketika Rasulullah sudah berumur 7 tahun, maka umurnya sudah mulai sakit, bahkan sudah meninggal. Setelah itu meninggal, maka Rasulullah menjadi anak yatim. Untuk itu antum sangat-sangat bersyukur masih punya kedua orang tuanya antum. Kenapa? Karena ridho Allah itu tergantung kepada ridho kedua orang tuanya antum. Dan marahnya Allah akan tergantung kepada marahnya orang tuanya antum. Kalau antum marah kepada orang tua, kalau antum membuat salah dan orang tuanya antum marah, maka Allah juga akan marah kepada antum. Oke, anak-anakku sekalian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang salah, dan Pak Guru ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.